Penelitian. Proposal penelitian ilmiah adalah dokumen formal yang disusun oleh peneliti untuk menguraikan rencana studi yang akan dilakukan. Dokumen ini menjelaskan masalah penelitian, memberikan latar belakang tentang topik yang akan diteliti, menjelaskan metodologi yang akan digunakan, dan menguraikan signifikansi potensial dari penelitian tersebut. Contoh proposal penelitian bisa didapatkan dengan mudah pada situs dan perpustakaan yang banyak memuat tulisan karya ilmiah. Perlu diingat, proposal penelitian juga memiliki fungsi tertentu. Berikut ini adalah fungsi dari contoh proposal penelitian. Yang pertama adalah mendapat persetujuan. Fungsi dan tujuan utama dari adanya proposal penelitian adalah untuk mendapatkan persetujuan dari instansi atau sponsor yang bakal memberikan pendanaan. Yang kedua, memberikan gambaran. Fungsi proposal penelitian berikutnya adalah untuk menyampaikan maksud dan inti dari rencana penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah menjelaskan rencana penelitian. Rencana penelitian yang disusun pada proposal harus dibuat dengan sistematis dan mudah dimengerti. Tujuan dan fungsi proposal penelitian adalah untuk menjelaskan maksud secara keseluruhan dari rencana yang sudah dibuat. Yang keempat, sarana kebutuhan penelitian. Fungsi terakhir proposal penelitian adalah untuk memperoleh sarana dan kebutuhan selama penelitian berlangsung. Maka dari itu, seorang peneliti harus menyusun dokumen proposal penelitian yang baik agar dia mampu mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk penelitiannya nanti. Yang selanjutnya, struktur proposal penelitian ilmiah. Yang pertama, pada bagian awal dimulai dengan judul penelitian. Judul harus singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian. Yang kedua adalah pendahuluan. Selanjutnya, latar belakang, menjelaskan alasan pemilihan topik dan urgensi penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan masalah, itu adalah pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Selanjutnya, tujuan penelitian, itu berupa pernyataan spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah sasaran, keluaran, dan ruang lingkup batasan. Lalu ada tinjauan pustaka, kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya, perumusan hipotesis penelitian, kerangka berpikir, dan asumsi teori yang digunakan pada penelitian. Pada bagian awal ini, untuk dibuat secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga proposal penelitian yang diajukan dapat diterima oleh pihak instansi maupun pada yang diajukan. Selanjutnya pada bagian isi. Di dalam bagian kedua adalah bagian isi. Ini yang menyangkut metode penelitian yang meliputi sebagai berikut. A. Pendekatan penelitian. B. Variabel dan indikator. C. Populasi dan sampel atau fokus. D. Teknik pengumpulan data. E. Teknik pengolahan dan analisis data. F. Sumber penelitian. G. Instrumen dan tahapan penelitian. H. Jadwal pelaksanaan penelitian. Dan I. Rencana publikasi hasil penelitian. Selanjutnya pada bagian penutup. Bagian akhir dan proposal penelitian isinya meliputi pembahasan mengenai beberapa hal, antara lain daftar pustaka, lampiran yang terdiri dari lembar pengesahan dari pimpinan lembaga atau instansi, dokumen riwayat hidup, rencana anggaran biaya, dan dokumentasi penelitian. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Proposal penelitian ilmiah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, kejelasan dan ketepatan. Bahasa yang digunakan harus jelas dan tepat untuk menghindari ambiguitas. 3. Objektif dan impersonal. Penggunaan bahasa harus objektif dan menghindari unsur subjektivitas. Yang keempat, konsistensi. Penggunaan istilah, singkatan, dan format penulisan harus konsisten di seluruh proposal. Yang kelima, penggunaan kalimat efektif. Menggunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang singkat, jelas, dan tepat sasaran. Hindari menggunakan kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Selanjutnya yang keenam, penggunaan paragraf yang kohesif dan koheren. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang ketujuh, penggunaan tanda baca yang tepat. Tanda baca harus digunakan secara tepat sesuai dengan fungsinya untuk memudahkan pemahaman pembaca. Yang kedelapan, penghindaran plagiarisme. Setiap kutipan atau gagasan yang diambil dari sumber harus dicantumkan sumbernya dengan jelas menggunakan sistem referensi yang konsisten. Yang 9,
Penggunaan kata penghubung yang tepat. Gunakan kata penghubung atau konjungsi yang tepat untuk menghubungkan ide-ide dalam kalimat dan antar paragraf. Yang ke-10, penggunaan istilah asing. Jika menggunakan istilah asing, usahakan untuk memberikan padanan pada bahasa Indonesia. Jika tidak ada padanannya, tulis tulisan asing tersebut ke dalam tulisan miring atau italik. Kesimpulan, proposal penelitian ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memperoleh kebenaran seperti teori para ilmuwan ataupun pengetahuan yang ada. Secara umum, proposal penelitian dibuat untuk menjelaskan rancangan penelitian yang akan dikerjakan oleh seorang peneliti. Adapun struktur proposal penelitian yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Selain itu, proposal apapun harus menggunakan bahasa sebagai media dengan memperhatikan kaidah penggunaan bahasa seperti ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Sekian dari materi saya kali ini.